Selamat malam Pak Asril. Hari ini hari Jumat tanggal 7 September 2025. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya ambil dari Google Internasional. Ini kebetulan di Sinta saya mengalami kesulitan untuk mencarinya. Di sini jurnal yang saya dapat basicnya berbahasa Inggris, namun saya langsung menggunakan Google Translate, Pak. Lalu jurnal yang saya pilih itu berjudulkan Price Point Positioning with GPS dan Galileo Broadcast. Ephemeridise. Sumber GPS-nya, sumbernya GPS Solution yang diterbitkan di tahun 2021, volume 2577 dengan penulis dari Charlene, Austin, dan Montenberg. Di sini bisa dilihat skema gambarnya dari satelit GPS, ada satelit Galileo 2, dan di sini ada GNSS. Lalu untuk dari situ, jadi dari satelit itu memberikan sinyal ke kita yang di bawah, lalu dari bawah pantulkan lagi ke satelit GNSS. Seperti itu untuk gambaran kinerjanya ya, Mas. Di sini kita mulai dari latar belakang. Latar belakangnya di sini dari judul GPS tersebut, di sini ada Precious Point Positioning, adalah teknik navigasi berbasis space carrier untuk menentukan posisi dengan akurasi tinggi. Selama lebih dari 20 tahun, Precious Point Positioning ini mengandalkan data orbit dan jam satelit yang sangat akurat. Bisa disebut juga dengan fresh product. Namun dengan kemajuan sistem GNSS seperti Galileo, GPS modern, akurasi data broadcastnya semakin meningkat. Studi ini berangkat dari hipotesis bahwa Galileo atau bisa disebut dengan GNSS berkat frekuensi pembaruan data yang tinggi dan kestabilan jam hidrogen pasar pasif mampu menghasilkan precise point positioning dengan akurasi submeter tanpa memerlukan data koreksi eksternal. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi kelayakan dan kinerja metode press point positioning dengan memanfaatkan dua orbit dan jam satelit yang berasal dari ephemeris siaran atau broadcast ephemeridise, khususnya dari dua sistem navigasi satelit global, yaitu satelit GPS dan satelit Galileo atau yang disebut dengan GNSS. Membandingkan dua pendekatan kompensasi kesalahan signal in space and error atau Israel. Di sini ada BCE 1 menggunakan noise pada state ambiguitas, di mana BCE 1 ini menambahkan proses noise pada variabel ambiguitas untuk mengompensasikan kesalahan Israel secara implisit. Lalu yang kedua ini ada BCE 2, yaitu menambahkan parameter Israel eksplisit pada model filter Kalman, yaitu adalah memperkenalkan parameter Israel
eksplisit dalam vektor estimasi dan memberikan proses noise terhadap parameter tersebut. Lalu untuk mengukur akurasi posisi dalam kondisi statik dan kinetik menggunakan data stasiun IGS dan pengujian lapangan. Metodologi penelitian ini diambil dari data observasi GPS Galileo atau GNSS pada bulan Desember 2019 dari stasiun IGS. Algoritma pemrosesan P3 dengan filter Kalman itu dari beberapa model, yaitu PRE menggunakan orbit dan jam presisi, lalu BCE 1 dan BCE 2 menggunakan broadcast ephemeridise. Parameter utama itu digunakan adalah sys rate, orbit error, clock offset, dan proses noise. Uji tambahan dilakukan menggunakan pengukuran kapal di Danau Amer di kota Bavaria. Hasil pengujian di sini ada 4, yaitu Galileo menunjukkan sys rate lebih kecil dengan skala jaraknya itu 12 cm dibandingkan GPS, yaitu 50 cm. Dalam kondisi statik, Galileo berakurasi 3D RMS 11 cm, GPS akurasi 3D RMS 25 cm, dan dalam kondisi kinematik Galileo yaitu 29 cm, GPS 63 cm, kombinasi 25 cm, dan pengujian kapal Galileo didapat datanya 39 cm, GPS yang didapat yaitu 41 cm dengan kombinasi 27 cm. Dari hasil pengujian tersebut, perbandingan dengan solusi real-time kinematik menunjukkan bahwa metode BCE 2 sedikit lebih unggul dalam stabilitas dan ketahanan terhadap gangguan multipath, meskipun kompleksitas algoritmanya lebih tinggi. Dan kesimpulannya adalah V3 dengan broadcast ephemeridise layak diterapkan dalam sistem GNSS modern seperti Galileo. Pendekatan BCE 1 dan BCE 2 meningkatkan akurasi hingga 70% dibandingkan metode standar. Dan Galileo ini memberikan hasil paling akurat berkat stabilitas jam satelit yang tinggi. Untuk solusi kombinasi GPS dan Galileo memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan keandalan. Potensi aplikasi navigasi real-time, transportasi, dan sistem monitoring berbasis satelit. Di sini penutupnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa dengan perkembangan konstelasi GNSS modern, metode P3 ini berbasis broadcast ephemeridise ini dapat mencapai akurasi desimeter tanpa koreksi eksternal ataupun gangguan-gangguan eksternal lainnya. Terima kasih atas waktunya Pak Afri. Sumber ini saya ambil dari penulis Charlene Hauschild dan Montenberg yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan berjudul Press Point Positioning with GPS dan Galileo Broadcast Ephemeridise dari sumber artikel GPS Solution volume 2577. Sekian Pak Afri, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.